atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap beribadah membawa nama Tuhan, meninggikan nama-Mu dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan percayakan. Ini kami Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerinduan. Kami menghampiri Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah raya gereja Fresh Anointing yang dahsyat luar biasa. Dengan iman yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Sebab kuasa Tuhan benteng pertahanan kita yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Mari kita sorakan bagi Tuhan. Ku diberi kuasa. Mari kita sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan.
Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Hadirat-Mu bekerja Tuhan di tengah kami. Engkau melihat tangan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau sudah memegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan. Kita mau sama-sama katakan lagi pujian ini dengan lengkap. Dipuji di sesama, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang
Semakin fokus kau terhadap masalah, maka kuasamu pun akan semakin kecil. Belajar untuk selalu fokus pada Tuhan. Waktu kau fokus kepada Tuhan, maka masalahmu akan bertambah kecil. Tidak perlu mengeluarkan sepatah kata atau apapun, tetapi bagianmu hanya untuk memuji, menyembah Tuhan saja. Ayo, waktu kau punya masalah, sembah Tuhan. Waktu hidupmu tidak nyaman, sembah Tuhan. Waktu kau mendengar sesuatu yang tidak baik, sembah Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan padamu leluasa untuk menyembah Tuhan. Bukan karena hanya satu tempat, bahkan terarah kemana, satu tujuan. Di kamarmu sembah Tuhan, di mobilmu sembah Tuhan, bahkan dalam setiap perjalanan sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Semua yang memiliki hati yang berbeban berat hari ini, little sumur, jangan pernah kau andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan baik. Yesus baik. Amin, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tuluskan rendah selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tuluskan rendah selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan lagi dengan lembut, amin Tuhan, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tuluskan rendah selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus, bukakan seluruh hati kami, supaya firman Allah begitu mudah masuk sampai kepada roh kami. Tidak ada artinya kita bertahan dalam kekerasan hati, tetapi dengan orang melembutkan hati menerima firman, kemenangan lepas kemenangan pasti dia peroleh. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman Allah pada saat ini. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Dan semua yang katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, pemain keyboard mantap ya. Damping ya. Baik, dengan musik yang lembut begitu ya. Halo, shalom. Apakah suasana hari ini sukacita atau kedinginan semua atau apa? Amin. Sukacita, amin. Oh, kurang semangat. Sukacita, amin. Perhatikan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan topik kita berjalan dalam berkat Abraham ya. Perhatikan,
dalam berkat Abraham. Jemaat Tuhan terkasih, perhatikan, setiap kehidupan kita kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang capek itu pikiranmu, yang capek itu hatimu, yang capek itu batinmu. Karena di semua tempat, situasi dan keadaan itu sangat berpeluang besar untuk membuat engkau selalu ada di dalam situasi itu. Perhatikan, saya berbicara berkali-kali, waktu engkau diberkati Tuhan pun, waktu engkau sedang diberkati Tuhan, bahkan hari ini kau merasa tidak diberkati Tuhan, semuanya itu situasinya rawan. Waktu Daud diberkati Tuhan dengan uang yang banyak dan kedudukan, justru saat itu dia membuat satu skenario di mana dia akan membunuh panglimanya, yaitu Uria. Karena dia sudah salah melihat. Tapi waktu Daud masih menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, hidupnya aman. Dia justru suka bermain kecapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada saat dia dapat promosi, pada saat dia dapat kedudukan, bahkan pada saat uangnya sudah banyak, justru situasi itulah yang membuat dia semakin berbahaya. Tapi perhatikan, Daud salah satu yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Daud, nanti dalam pembahasan kita ini yang dibahas itulah Abraham dan Daud. Maka hari ini perhatikan, berkat terbesar yang diterima oleh Abraham itu bukan berkat finansial. Perhatikan, bukan berkat finansial. Karena kalau berkat finansial, Abraham itu sudah kaya dari bapaknya Terah. Mereka yang terkaya di daerah Ur-Kasdim. Dan Abraham itu hanya 2 bersaudara. Maka keponakan Abraham itu namanya Lot. Tapi perhatikan, Abraham menerima berkat terbesar, bukan berkat jasmani. Perhatikan, karena waktu dia start pertama keluar dari daerahnya, Tuhan larang dia membawa berkat jasmani. Bahkan Tuhan ubah dia supaya tidak berpikir dapat warisan dari orang tuanya. Maka Abraham keluar dari tempatnya. Dia harus meninggalkan keluarga yang kaya raya. Dan waktu Abraham bertanya, Tuhan, saya mau pergi kemana? Tuhan yang kasih jawaban, keluar dulu, tempatnya nanti. Satu rombongan akhirnya Abraham keluar. Dia bawa istri, ya, yang belum punya anak. Dan dia bawa budaknya 1-2 orang. Dan dibawa juga sapi domba, hanya 1-2 pasang. Mereka berangkat. Bayangkan kalau ada orang bertanya, mau pindah kemana? Dan jawabannya tidak tahu. Bukankah jawaban itu menjadi bodoh kepada mereka yang meminta jawaban dari kita? Misalnya kalau saya bilang sama Kekel, Kekel kamu mau pindah kemana? Gak tahu, Pak. Padahal dia sudah angkut semua barangnya. Ya kan minimal orang kan berpikir. Betul tidak? Tapi kalau Kekel saya tanya, Kekel mau pindah kemana? Ke Palangkaraya. Yang begini itu tidak ada penilaian. Tapi Abraham, mereka tokoh utama, ditanya, waktu Abraham bertanya, Tuhan pergi kemana? Kata Tuhan, melangkah saja. Perhatikan, papanya Terah orang kaya, dia kaya raya secara jasmani, itu dengan hukum Taurat karena perbuatannya. Tapi perhatikan, Abraham kaya raya nanti, itu bukan dari sistem hukum Taurat, karena Abraham kaya raya justru di
tidak sambung, tidak nyambung. Abraham diberkati justru di padang gurun, di padang belantara, bukan di tanah yang subur. Tapi pada saat Lot memilih di lembah Sungai Yordan, di situ tanah subur, justru keturunan daripada Lot habis karena kekayaan. Dan seluruh daerah itu dibakar. Maka dalam kehidupan kita ini hanya ada dua pilihan, ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Jangan pernah di tengah-tengahnya. Karena kalau di tengah-tengah itu setengah ikut Tuhan, setengah ikut iblis, itu tidak ada yang suka nanti. Surga nggak suka, iblis juga nggak suka. Halo? Ternyata hidup kita lebih suka itu dengan cara di tengah-tengah. Nanti kalau diberkati Tuhan, ya sudah, kita sungguh-sungguh. Nanti pada saat ada goyang, kita mundur dulu. Atau sebaliknya, waktu kita diberkati Tuhan, justru jadi pemalas ibadah. Hati-hati. Maka hari ini, berkat tertinggi yang diberikan Tuhan kepada Abraham, bukan berkat jasmani, tapi berkat dibenarkan. Katakan amin. Berkat dibenarkan. Kalau saya manusia membenarkan manusia berdosa, saya manusia berdosa membenarkan manusia berdosa, maka kebenaran itu tidak sempurna. Tapi manusia yang tidak berdosa membenarkan manusia berdosa, pasti orang yang tadi benar, sungguh-sungguh benar, sempurna. Amin. Maka keselamatan itu tidak bisa didapat dari manusia berdosa. Dari imam, dari nabi, dari rasul, tidak bisa. Maka lihat, berkat terbesar yang diterima oleh Abraham adalah berkat dibenarkan. Katakan amin. Halo, amin. Yang lain itu hanya bonus saja. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu dan saya sudah dibenarkan Tuhan hari ini, itulah sesungguhnya berkatmu terbesar. Amin ya. Yuk kita baca Roma 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Perhatikan, orang selalu mengejar berkat jasmani. Padahal Abraham sudah mengakui dia diberkati, bukan mengejar jasmaninya. Tapi Abraham diberkati karena dia mengejar Tuhan, berkat jasmani itu jadi bonus. Perhatikan Abraham waktu mengalahkan satu daerah, dia harus berperang. Padahal dia tidak punya latar belakang menjadi seorang tentara. Tapi bisa dikalahkan setiap daerah yang dia lalui kalau itu perintah Tuhan. Amin. Lihat, perhatikan. Bagi orang-orang Yahudi saat itu, Bapak Abraham adalah teladan. Jadi waktu Yesus mengajar kepada mereka tentang Abraham, mereka punya pengertian bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Abraham. Itu yang membuat orang Yahudi tidak terima Yesus. Karena mereka berpikir teladan yang sempurna itu bapak mereka itu jasmani Abraham. Yesus mengajarkan mereka, bukan dia. Tetapi Abraham sendiri sudah mengakui itu. Perhatikan lagi, Abraham seorang tokoh yang dibenarkan karena perbuatannya. Ya, itu konsep orang Yahudi. Kalau Abraham ini dibenarkan karena perbuatannya. Padahal Abraham sendiri tidak mengakui seperti itu. Maka ditulis Rasul Paulus. Paulus setuju bahwa dia di luar biasa dan bahwa dia dibenarkan. Tetapi Paulus tidak setuju bahwa dia dibenarkan karena perbuatannya. Jadi orang-orang Yahudi membenarkan Paulus karena perbuatannya. Tapi Abraham sendiri tidak mengakui seperti itu. Maka Rasul Paulus berani
dia tidak dibenarkan karena perbuatannya, tapi karena dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ayat 2, yuk. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini mengajarkan kita, apapun yang sudah kau terima hari ini, perhatikan, apapun yang engkau dan saya sudah terima hari ini, Tuhan memakai semua prinsipmu, Tuhan memberkati semua kerja kerasmu, Tuhan memberkati semua loyalitasmu. Tapi kalau sampai hari ini engkau dalam posisi itu karena pertama sekali karena Tuhan yang memberkati perbuatanmu. Amin. Karena Tuhan yang memberkati kerja kerasmu. Karena Tuhan yang menghargai disiplinmu. Karena Tuhan yang menghargai, yang menaruh itu padamu. Sehingga tidak ada alasan apapun yang kau dapat hari ini bermegah atas dirimu. Tapi apa yang kau dapat hari ini, kalau saat kau selalu bermegah di hadapan Tuhan karena perbuatanmu, Tuhan tidak akan pernah menghargai itu. Tapi pada saat apa yang kau dapat hari ini, engkau aku itu karena perbuatan Tuhan padamu, baru Tuhan bermegah atas dirimu. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Saya yakin tidak ada yang setengah, pasti sungguh-sungguh. Tapi pada saat kau diberkati, perhatikan, itu juga situasi yang rawan. Amin ya. Ayat 3, yuk ayat 3. 1 dan 3. Sebab apakah dikatakan nas, kitab suci, lalu percaya Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu Abraham keluar dari tempatnya, melangkah, hanya mendengar suara Tuhan, itu sudah iman. Dan itulah yang dibenarkan oleh Tuhan kepada Abraham. Amin. Perhatikan lagi, sebagaimana Abraham ini tadi, dan nanti di pasal di ayat yang ke-6, di situ juga ada Daud. Daud pun dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Kalau Abraham dan Daud dibenarkan karena perbuatannya, mereka tidak layak. Mengapa? Karena Abraham ini suka berbohong. 2 kali Abraham berbohong tentang istrinya. Waktu melewati satu daerah supaya nyawanya aman, tidak dibunuh, dia akan pasti mengaku pada saat raja mengatakan siapa dia. Abraham akan selalu jawab, saudaraku. Padahal itu istrinya. 2 kali berbohong. Jadi kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, tidak layak. Betul? Termasuk Daud. Kalau Daud dibenarkan karena perbuatannya, dia sampai membunuh orang. Dia selingkuh hidupnya. Maka anak yang dilahirkan pun cacat. Waktu terjadi proses pemulihan dan Betseba menerima kasih karunia Tuhan, justru dari Betseba melahirkan yang disebut dengan Salomo. Maka ketidaksucian kita, keberdosaan kita, ya bahkan senajis-najis kita, hanya kasih karunia yang bisa memutihkan itu semua. Amin. Amin Adi. Amin. Ya. Perhatikan Abraham, Ishak, Yakub, mereka sudah hidup dalam kebenaran kasih karunia. Padahal hukum Taurat itu zamannya Musa, antara Abraham sampai Musa itu menjelang waktu 400 sampai 500 tahun baru ada hukum Taurat.
Amin. Kenapa gereja kita selalu menekankan tentang kasih karunia? Dan ini akan terus menerus. Karena kebanyakan orang selalu hidup dengan hukum Taurat. Perhatikan lagi, uang bukan berkat dari Abraham. Uang bukan berkat dari Abraham. Tapi uang bagian berkat untuk Abraham. Bisa dipahami atau bingung? Sumber berkat itu bukan Abraham. Setuju? Tapi berkat yang didapat Abraham itu bagian dari dia menjadi orang percaya. Maka hidupmu jangan terlalu sibuk di dalam mau menaikkan level secara jasmani. Gak boleh. Kau akan semakin jauh dari Tuhan. Mari kita kerja keras, mari kita sibuk, mari kita lebih berkomitmen untuk terus mencari Tuhan. Baru itu yang benar. Katakan amin. Siapa setiap pagi masih sampai hari merenungkan firman? Tadi kan saya bilang, siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan. Hari ini, siapa yang setiap pagi masih merenungkan firman? Halo? Angkat tangan Ki. Benar enggak Ki? Halo? Amin. Ayo. Hidupmu enggak boleh dinilai apa kata orang. Tapi harus selalu apa dikatakan firman. Itu yang harus kau lakukan. Ya. Kalau melihat dari fakta dan kenyataan, untuk kita mundur dari Tuhan itu sangat banyak peluangnya, sangat banyak alasannya. Mungkin doamu yang sampai sekarang belum terjawab, itu bisa membuatmu mundur dari Tuhan. Halo? Maka lihat, perhatikan, berkat di atas segala berkat adalah kebenaran. Ngomong kanan kiri, yuk, 1, 2, 3. Nah, ayo. Belum semuanya. Ngomong kanan kiri. Berkat di atas segala berkat kebenaran. Amin. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, setuju? Tapi karena percayanya. Halo? Daud dia dibenarkan karena percayanya bahwa Tuhannya, Allahnya sanggup mengampuni dosanya. Daud percaya itu, maka dia dibenarkan. Kasih karunia tidak membenarkan perbuatan dosanya, tapi kasih karunia Tuhan selalu melihat oknumnya. Tuhan tidak suka keberdosaanmu, tapi tetap Tuhan mencintaimu personalnya. Amin. Abraham, Ishak, dan Yakub sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka perhatikan, semua bagian berkat, kesehatanmu, keuanganmu, jabatanmu, kedudukanmu, perhatikan, itu semua harus dibawa kasih karunia. Halo, coba lihat ke depan semua. Ya. Lihat dulu HP, dilepas dulu HP yang di tangan. Ya, perhatikan. Kesehatanmu under grace, harus dibawa kasih karunia. Keuanganmu under grace, harus dibawa kasih karunia. Kalau keuanganmu kau sejajarkan dengan kasih karunia Tuhan, kau masalah. Kalau keuanganmu kau buat di atas kasih karunia Tuhan, sebenarnya kau tidak pernah mengenal Tuhan.
Semua yang kau punya hari ini, seluruh ciptaan ini, itu harus kau buat di bawah kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Istrimu ciptaan Tuhan tidak? Halo, yang punya istri. Yang belum punya istri jangan jawab. Istri itu ciptaan Tuhan atau tidak? Ciptaan. Suami ciptaan Tuhan atau tidak? Ciptaan. Jadi suami istri itu harus dibawa kasih karunia. Kalau pasanganmu kau buat sejajar dengan kasih karunia Tuhan, hidup akan masalah. Kau akan bisa meninggalkan ibadah, kau akan bisa meninggalkan Tuhan. Maka semua harus under grace, semua harus dibawa kasih karunia Tuhan. Banyak orang untuk memelihara kesehatan, hari Minggu pun gak mau ibadah. Karena sudah dibuat kesehatannya selevel dengan kasih karunia Tuhan. Sejajar dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau sehat bukan karena engkau jalan kaki. Engkau sehat bukan karena makan yang kau makan. Engkau sehat bukan karena engkau lari maraton. Engkau sehat bukan karena engkau berenang di sungai Kahayang sana. Tapi dari sananya Tuhan sudah membuatmu sehat. Amin. Nah, bagi menjaga kesehatan, waktu engkau lari, waktu engkau berjalan, perhatikan, engkau harus punya pola berpikir, saya sudah sehat. Amin. Sehingga ibadahmu itu tidak bisa diganggu orang karena kesehatanmu. Aduh Pak, hari Senin sudah repot Pak. Hari Sabtu Pak, gak bisa karena saya harus waktu kunjung pacar. Jadi Pak, kesempatan saya cuma hari Minggu ini saja. Kau sudah menyejajarkan kasih karunia Tuhan dengan kesehatan. Gak bisa, semua harus dibawa under grace. Masalah itu harus under grace, dibawa kasih karunia Tuhan. Kalau kau buat selevel masalah hidupmu, anak-anakmu itu harus dibawa kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Semua harus dibawa kasih karunia Tuhan. Ngomong kanan kiri, semua ciptaan harus dibawa kasih karunia Tuhan. Under grace, ngomong gitu. Paling sedikit ingat under grace-nya lah. Amin ya. Maka perhatikan lagi, harus dibawa kasih karunia Tuhan, harus dibawa keselamatan. Saudara bukan dari bangsa, saudara juga bukan dari suku, saudara juga bukan dari keluarga yang salah. Maka tidak perlu ngotot sama Tuhan. Kenapa saya lahir dari keluarga ini? Kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Kenapa saya lahir dari keluarga yang tidak punya pendidikan? Kenapa saya lahir yang orang tua tidak jelas? Perhatikan, saudara lahir dari kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Katakan apa? Siapapun yang mengecewakan dirimu, keluargamu, saudaramu, rumah tanggamu, perhatikan sekali lagi. Kau dibenarkan bukan karena latar belakangmu tadi, tapi kau dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Maka hari ini engkau sudah jadi orang benar dan Tuhan sudah sediakan itu. Maka lihat ke depan ini, lihat masa depanmu. Tidak boleh ditentukan latar belakangmu, tapi harus ditentukan kasih karunia Tuhan. Amin. Lihat Abraham, kalau dia selalu melihat latar belakangnya, pada saat dia ada masalah dalam perjalanan, dia ingat latar belakangnya, dia akan menyalahkan Tuhan. Oh saya hidup kaya kok, kenapa setelah di padang gurun ini hidup saya melarat seperti ini? Emangnya Abraham pada saat keluar dari langsung kaya raya? Enggak, dia ada proses terus. Kalau dia melihat latar belakangnya, alasannya benar. Karena keluarganya baik-baik, kok orang tuanya baik-baik.
perhatikan. Ya, perhatikan. Orang tuanya Abraham yaitu Terah dan juga Ayub. Jadi Ayub dan Abraham itu satu angkatan. Maka Abraham itu menjadi simbolik bagaimana kasih bapak terhadap anak. Anak satu-satunya Ishak sudah ditunggu puluhan tahun. Tapi pada saat memasuki usia 12-13 tahun disuruh dipersembahkan. Dan perhatikan, Abraham tidak dituntun Tuhan. Kalau nanti punya anak, kau harus serahkan itu pada saya lagi. Enggak. Justru di endingnya, serahkan anakmu. Perhatikan bahwa Abraham tetap taat kepada Bapa di surga. Waktu dia mau bunuh anaknya, kata Tuhan, stop. Amin. Maka lihat kembali lagi, masa depanmu ditentukan kasih karunia Tuhan, bukan latar belakangmu. Latar belakangmu boleh banyak buat terluka, kecewa, tapi masa depanmu ditentukan kasih karunia Tuhan ke depan ini. Amin ya. Jadi kalau saudara dapat dibenarkan karena perbuatanmu, maka tidak butuh iman. Perhatikan, kalau saudara dapat dibenarkan karena perbuatanmu, maka tidak butuh iman. Tidak butuh dibenarkan, bahkan tidak butuh kasih karunia Tuhan. Jadi setiap kepercayaan, setiap agama apapun, kalau mereka membenarkan dirinya dengan perbuatannya, tidak butuh iman. Maka Abraham mendapat berkat di atas segala berkat adalah berkat kebenaran. Inilah yang disebut perjanjian kasih karunia. Saudara tidak lagi di bawah Taurat, tetapi saudara harus di bawah kasih karunia Tuhan. Perhatikan, hukum gravitasi, apa yang saudara lempar pasti turun ke bawah. Setuju? Setuju tidak? Kalau saya lempar ini ke atas, apakah mic ini tetap ke atas atau turun ke bawah? Turun ke bawah. Itu hukum. Ya, itu hukum. Tapi kasih karunia Tuhan, Yesus berjalan di atas air, dia tenggelam. Yesus tenggelam. Jadi kasih karunia itu menerobos hukum gravitasi. Ya, segala yang tertuju kepada perbuatan hukum Taurat itu semua ada batas. Tapi kasih karunia Tuhan tidak ada batas. Yesus berjalan di atas air, betul? Seharusnya gravitasi dia harus tenggelam, betul tidak? Tapi ini tidak. Perhatikan hukum Taurat, aturan 5+2 berapa G? 7. Rumus matematika benar 7? 7. Perhatikan di dalam perhitungan, ya, saya tanya Bang Benny, uang kau terima 1 juta, terus pengeluaran 1 juta, bagaimana? Hah? Habis. Tapi hukum matematikanya, perhitungannya benar atau tidak? Benar. 1 juta uang masuk, 1 juta pengeluaran. Matematikanya benar? Benar. Halo? Hukum. Adik, ya, saya sudah tahu gajimu berapa nih. Jadi jangan bohong nih. Ya, kalau uang masukmu nih 2 juta, pengeluaran 500.000, bagaimana nih? Berapa nih?
Sisa berapa? 1,5 juta. Dalam hal ini, Adi pasti lebih nyaman daripada Bang Benny. Betul tidak? Bang Benny itu gali lubang tutup lubang. Tapi kalau Adi, dia akan lebih senang karena ada sisa. Tapi dilihat dari hukum matematika, benar enggak nih? Benar. Artinya gak usah percaya di sini, gak usah beriman, itu benar kok. Hukumnya benar. Betul? Halo, betul? Dela, ya, kamu terima 5 juta. Amin dulu dong. Pengeluarannya 6 juta. Saya yakin dia akan begini. Tapi matematikanya benar atau tidak? Ada min berapa? 1 juta. Hitungan matematikanya benar kan? Min 1 juta kan? Itu hukum. Tapi kita, perhatikan, kita menginginkan lebih dari itu. Betul tidak? Pemasukan 10 juta, pengeluaran 2 juta. Kalau itu kita bisa tertawa. Ada masalah? Nggak ada masalah. Ada masalah keuangan? Oh, nggak ada, aman. Betul tidak? Tapi waktu misalnya Bang Benny tadi gali lubang tutup lubang, Bang Benny aman keuangan? Ya, tergantung gitu Bapak. Kan gitu. Betul kan? Boleh kalau saya tanya Dela gimana? Saya harus telepon mama Pak untuk menutupi semua kekurangan ini. Nah, kalau Adi tadi mungkin lebih gagap, aman, masih ada sisa 1,5 juta. Main di kafe nggak apa-apa. Kopi yang harganya 50.000 masih lewat. Pasti begitu jawabannya. Tapi keamanan nyamannya Adi secara rohani belum tentu terjamin. Bisa dengan kelebihan itu justru dia jadi malas ibadah. Betul? Datang Bapak Benny, aduh ini kesempatan hari Minggu nih. Tadi kan gali lubang tutup lubang, ini ada tawaran hari Minggu. Ada upahnya lagi 500.000. Telepon lah ibu. Bu, punya halangan bu. Pelayanan. Kenapa Bu? Nggak bisa. Padahal gara-gara 500 tadi itu ada berkatnya pas hari Minggu. Kalau kita semua akan diproses seperti itu. Yang tadi yang masih min akan terintimidasi. Mari perhatikan. Kasih karunia Tuhan. 5 roti 2 ikan. Berapa sisa? Halo berapa? 12 bakul. Hitungan matematika benar? Salah. Amin. Kalau hidupmu selalu hitungan benar matematika, capek hidupmu. Capek. Tapi lihat ini firman, hiduplah dalam hitungan kasih karunia. Katakan amin. Halo, katakan amin. Memang untuk menunggu 12 bakul itu jantungan, memang jantungan. Tapi melalui jantungan itulah sebagai alatmu untuk selalu datang kepada Tuhan. Saya selalu bilang gereja kita ini, hari ini gereja kita ini kalau melihat dari jumlah, hitungan matematika nggak ada nyambung. Nggak nyambung. Tapi gereja kita ini bagaimana mengelola yang min jadi surplus. 5 tambah 2 itu dimulai dari mana? Angka mana? Yang min atau tidak min? 5 tambah 2 jadi 12 bakul, berarti cara menghitungnya itu secara kasih karunia. Itu dari yang min jadi surplus. Dari mana rumus matematika? Tidak ada. Tapi itulah under grace. Gereja ini mengelola yang menjadi surplus. Kalau nggak surplus, tempat duduk Bapak dan Ibu ini tidak sebagus ini. Amin. Tidak sebagus ini gedung ini. Jadi ini ada karena 12 bakul. Katakan amin.
perhatikan lagi. Hukum Taurat, perempuan melahirkan secara medis pun itu sampai 40 tahun dan itu juga sudah rawan, betul nggak? Tapi kasih karunia Tuhan, Sarah melahirkan umur berapa? 90. Itu namanya under grace. Amin. Jadi kalau ada ibu-ibu melahirkan usia 20-25, maaf ya, dia tidak percaya Tuhan pun bisa melahirkan kok. Bisa. Amin. Ayo hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan itu akan membuat hidupmu akan tetap tenang. Tenang, akan tetap tenang. Maka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka terjadilah pertukaran posisi. Itu kebenaran. Itu berkat tertinggi yang kau terima hari ini. Yaitu apa? Pertukaran posisi. Yang seharusnya engkau dihukum jadi Tuhan yang dihukum di kayu salib. Yang seharusnya hidup dan hidup saya harus mati masuk neraka, tapi semua Yesus selesaikan. Dia turun kepada kematian fisik untuk mengalahkan maut itu. Perhatikan, kebenaran itu membuat engkau bertukar posisi. Dan di dalam 2 Korintus 5:21 firman Allah berkata, dia yang tidak mengenal dosa, betul? Semua kita mengenal dosa, betul? Tapi Tuhan itu tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena engkau, karena saya. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau kita nanti ke surga ketemu Allah, ketemu Bapa, itu karena sudah Yesus yang membenarkan dirimu. Amin. Halo, amin. Maaf, sampai hari ini saya tidak akan pernah membawa Bapak dan Ibu itu dengan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi itu hanya sampai di pikiranmu saja, di batinmu. Kau puas. Maka perhatikan, kalau ada orang lagi sakit hati, dia akan cari lagu-lagu yang sesuai dengan sakit hatinya, dijawab, diputar semua di statusnya itu. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Mau sakit hati, disakiti betul, harus tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ada orang yang saya kenal, bukan di jemaat kita ini. Dia mungkin ada masalah ini. Mungkin dia omongin orang ke sana kemari. Nanti akan dibuat di statusnya yang khotbah, tentang khotbah bagaimana cara menghadapi diomongin orang. Itu semua motivasi saja. Amin. Perhatikan, kasih karunia itu harus sampai tembus ke rohmu. Motivasi-motivasi apapun yang disampaikan itu hanya sampai pikiran dan batinmu saja, roh tidak. Yang bisa menembus roh itu hanya firman Allah yang murni. Katakan amin. Maka perhatikan sekali lagi, ya. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ini semua. Pertukaran tadi, tidak ada. Kecuali kau hanya percaya padanya, menerima Dia. Hanya melalui Kristus kita dapat dibenarkan oleh Allah. Setuju? Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Karena kebenaran sesungguhnya itulah Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka berkat terbesar yang kau terima hari ini, yaitu berkat kebenaran. Halo, amin. Kalau kau mengakui ini, perhatikan, kau tidak akan jatuh tentang pergaulan. Kau tidak akan jatuh tentang mengelola keuangan. Kau tidak akan jatuh hanya ngomong-ngomongin tentang orang. Tidak akan jatuh. Amin. Karena kebenaran sesungguhnya itulah Yesus Kristus. Makanya Bapak dan Ibu paling sedikit hafal ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jadi pada saat ada begitu, ada firman yang kau ingat, itu nanti Tuhan kasih ingatkan itu. Tadi malam saya sudah menyampaikan di Pondok Daun. Saya setiap pagi untuk mengirim firman Tuhan melalui WA, Japri, itu setiap pagi hampir 250 orang. Makanya saya membutuhkan hampir 20 sampai setengah jam. Kalau dulu kan, sebelum ada aturan cuma 5 ini, itu singkat aja. Mau berapapun sampai 30 bisa, betul. Tapi sekarang enggak. Hanya satu tujuan saya, supaya tetap kuat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak dan Ibu pikir tidak banyak tantangan, selalu bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Yang paling mudah itu bertahan di hukum Taurat. Kamu tampar, saya tampar juga. Itu mudah. Halo? Tapi kasih karunia Tuhan, engkau ditampar, kan senang dipikirimu. Berat. Tapi karena sudah Yesus sanggup melakukan itu, engkau tinggal dalam Yesus, jadi akhirnya jadi ringan. Amin. Maka pakai sekarang semua media sosialmu. Yuk kita adalah misionarisnya Tuhan, katakan amin. Ngomong kanan kiri, engkau juga misionarisnya Tuhan, ngomong. Semua punya media sosial? FB punya? Yang tanya pasti punya. IG punya? TikTok punya? Apa lagi? Ayo. Paling tidak media sosialmu, setiap firman yang saya kirim, ayo langsung copy lagi itu, buat di media sosialmu. Mungkin orang lain tidak kenal saya, mungkin juga orang lain tidak bisa membaca renungan, tapi melalui Bapak dan Ibu dan semua teman-teman saudara yang masih muda, justru dia bisa membaca. Semuanya kita harus menjadi misionarisnya Tuhan, amin. Kurangi itu di media sosial, hal-hal yang tidak membangun dirimu, kurangi. Foto makanan boleh saja, tapi jangan sampai 1 tahun foto makanan terus dikirim juga enggak. Kan gitu. Maunya orang dikirim dong. Nah, setuju? Halo, amin. Ayo, promosikan juga gereja kita ini. Karena kita semuanya misionarisnya Tuhan. Amin ya. Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa itu tadi? Kebenaran. Semua yang baik di dunia ini, kesehatan, umur panjang, keuangan, finansial, harus dibawa kasih karunia. Katakan amin. Setuju katakan amin? Ayo mari kita lebih lagi mengenal Tuhan, kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu datang ke tempat ini hanya satu tujuan, bertemu Tuhan. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa semua pelayan Tuhan di tempat ini, mereka juga pelayan dengan tulus. Semua pasti dapat upahnya. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Nanti pemain keyboard saja. Semua pemain musik di bawah aja. Amin Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi katakan amin Tuhan dengan sungguh. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya,
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi katakan layak dipuji, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi katakan amin Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Seluruh jemaat Tuhan, kita sudah menerima firman, maka berkat terbesar yang diterima oleh Abraham adalah berkat kebenaran. Dan berkat kebenaran ini menjadi bagian kita sampai hari ini. Percaya hidupmu bahwa dalam berkat kebenaran ini ada pertukaran posisi. Yang tadinya kita harus dihukum, tapi Tuhan yang dihukum. Yang tadinya kita harus masuk neraka, tapi Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaat Tuhan, perhatikan, apapun masalahmu, kau harus selalu fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan yang besar masalahmu jadi kecil. Puji Tuhan saja, sembah Tuhan saja. Angkat tangan terus di hadapan Tuhan setiap pagi. Waktu Musa diangkat tangan, maka suku Amalek, orang Amalek kalah, dan Israel menang. Awali setiap harimu dengan angkat tangan di hadapan Tuhan. Berarti hari itu engkau memperoleh kemenangan. Haleluya Tuhanku, Yesusku, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali dikatakan amin Tuhan, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Hari ini kami menerima kebenaran firman Allah bahwa segala sesuatu ciptaan harus di bawah kasih karunia Tuhan, under grace. Maka hidup kami yang hari ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan apa yang kami lakukan hari ini juga bersama dengan tubuh Kristus, itu adalah kebenaran firman Allah. Apabila Bapak dan percaya pada tubuh Kristus, waktu kamu makannya, semua tubuhmu yang sakit, kalau ada salah satu yang sakit, makan tubuh Kristus, maka seluruh tubuh fisik ini Tuhan sembuhkan. Mujizat engkau terima, kesembuhan engkau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau makan tubuh Kristus. Apabila baik percaya, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Engkau dan saya yang harusnya disalib, harus dibunuh dan bahkan harus dimahkotai. Tapi pertukaran posisi, Yesus anak Allah yang melakukan itu semua. Maka hidupmu dan hidup saya sangat indah kalau terus dalam kasih karunia Tuhan. Darah Yesus harus tertumpah supaya keselamatan itu engkau dan saya terima. Tidak ada lagi pertumpahan darah, hanya pertumpahan darah yang sudah Yesus lakukan, itu sempurna. Maka hidupmu dan hidup saya sudah sempurna karena darah Yesus. Pada saat engkau minumnya, segala sesuatu yang tidak baik terhadap darahmu, kalau ada hari ini, Tuhan sembuhkan. Apabila baru percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur di hadapannya. Amin, amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhanku. Glory bagimu Yesusku. Seraramase. Oh, Yesusku yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesusku. Hati kami Tuhan biarlah untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Engkau ajaib Tuhan, kasih karunia-Mu luar biasa. Amin, 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 amin. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Yesusku, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lagi katakan amin dengan sungguh. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, amin Tuhan, amin. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
besar termulia. Terima kasih Bapak, kasih karunia Tuhan sudah kami terima hari ini, dan kami sudah dibenarkan oleh Yesus. Diberkati semua keluarga, diberkati semua mata pencarianmu, dan apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan Tuhan akan membuatmu berhasil. Bahkan pekerjaan sederhana apapun yang kau mulai bersama dengan Tuhan, maka yang sederhana itu bisa menjadi besar. Terima kasih Bapak. Ini jemaatmu Tuhan, setiap hari biar kami terus punya komitmen angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai bentuk kami untuk selalu menyerahkan dalam satu hari itu atas semua tuntunan firman Allah. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur kami sudah dibenarkan, kami sudah dipilih, dan kami sudah ditetapkan menjadi pemilik surga. Itu karena Yesus yang sudah melakukan buat kami semuanya. Diberkati seluruh anak-anak dan diberkati seluruh mata pelajaran mereka, pendidikan mereka. Tuhan akan terus angkat. Bahkan setiap anak-anak kami, mereka jauh lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa dari kami orang tuanya. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati seluruhnya. Pegawai negeri diberkati, PNS diberkati, dokter diberkati, polisi diberkati, bahkan yang kerja di swasta diberkati, di bank diberkati, bahkan sampai yang nyedok maskul diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati, seluruh diberkati. Dan kami tahu semua ciptaan ini di bawah kasih karunia Tuhan. Kami sadar dengan hal itu, sehingga hidup kami tidak perlu takut, hidup kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan kami adalah Tuhan penyedia. Terima kasih setiap anak-anak empat ini yang belum punya pasangan hidup, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pilih, Tuhan yang memberikan kepada mereka yang terbaik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dari atas mimbar ini hamba berdoa supaya seluruh rekan-rekan di tempat ini yang belum punya pasangan hidup, engkau mendapatkan pasangan hidup yang lahir baru. Cinta Tuhan, segala sesuatunya akan Tuhan tuntun yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk Natal kami, diberkati kami semuanya. Bahkan untuk persediaan semuanya dalam mendukung Natal kami tanggal 19 Desember. Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami menerima berkat Tuhan pada saat ini. Mari semua katakan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk.